kami akan mencoba sharing tentang analisa potensi pendapatan antara berkebun pinang dan kebun kelapa sawit. Agar teman-teman dapat memilih, ketika teman-teman memiliki luas lahan seluas 1 hektar, teman-teman dapat menentukan pilihan mau berkebun pinang atau mau berkebun kelapa sawit. Di tahun 2021, komoditas tanaman kelapa sawit dan komoditas tanaman pinang sama-sama memiliki nilai jual yang sangat tinggi dan permintaan pasar yang sangat besar. Namun, jika kita hanya memiliki lahan seluas 1 hektar, tentunya kita tidak bisa menanam kedua komoditas ini, dan tentunya kita harus memilih salah satunya mau berkebun pinang atau berkebun kelapa sawit. Tujuan kita melakukan budidaya tanaman adalah untuk memperoleh pendapatan dari hasil panen kita melakukan budidaya tanaman tersebut. Oleh karena itu, kami akan mencoba menjelaskan bagaimana potensi pendapatan dari berkebun pinang seluas 1 hektar dan potensi pendapatan berkebun kelapa sawit seluas 1 hektar. Namun sebelum itu, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar kita bisa selalu terhubung. Untuk kebun kelapa sawit, jarak tanam yang digunakan adalah 9 x 9 meter, sehingga dalam 1 hektar populasi tanaman kelapa sawit adalah 120 sampai dengan 130 pohon kelapa sawit. Dalam 1 tahun, kebun kelapa sawit terdapat musim panen banyak dan ada juga musim panen lebih sedikit atau biasa disebut dengan trek. Ketika musim panen buah banyak, kebun kelapa sawit seluas 1 hektar dapat berproduksi 3 ton tandan buah segar bahkan lebih untuk 1 bulan. Dan ketika musim trek, produksinya bisa saja hanya 1 ton per hektar per bulan atau bahkan kurang dari itu. Jika kita ambil contoh produksi rata-rata 2 ton tandan buah segar per hektar per bulan dan dengan sampel harga 2.500 per kilogramnya, maka kebun kelapa sawit seluas 1 hektar dapat berpotensi menghasilkan pendapatan sebanyak 5 juta rupiah per bulan. Dan angka ini belum termasuk biaya perawatan, biaya panen, dan biaya transportasi. Selanjutnya, untuk kebun pinang betara, jarak tanam yang digunakan adalah 3 meter dikali 3 meter, sehingga dalam 1 hektar populasi tanaman pinang betara adalah lebih kurang 1.100 tanaman pinang. Dalam 1 tahun, kebun pinang betara juga mengalami masa panen banyak dan masa panen lebih sedikit atau musim trek. Ketika panen musim buah banyak, kebun pinang betara seluas 1 hektar dapat berproduksi 3 sampai dengan 4 ton buah pinang gelondongan per sekali panen atau per bulan. Dan ketika musim trek, produksi panen buah pinang betara akan turun 50% bahkan lebih dari produksi normal. Jika kita ambil produksi kebun pinang betara seluas 1 hektar dengan rata-rata adalah 2.500 kg buah pinang gelondongan per bulan dengan harga jual Rp3.000 per kilo, maka potensi pendapatan kebun pinang betara seluas 1 hektar adalah Rp7.500.000 per bulan. Dan jika kita melakukan panen buah pinang untuk buah pinang yang telah masak atau telah berwarna oranye, maka potensi pendapatannya adalah 2.500 kg dikali Rp4.000 per kilo, maka hasilnya adalah 10 juta rupiah per bulan per hektar kebun pinang betara.
Berbeda dengan kebun kelapa sawit. Kebun kelapa sawit kita hanya bisa panen tandan buah segar dan dijual. Untuk kebun pinang betara, kita bisa menjual buah pinang gelondongan dan bisa juga melakukan penanganan pasca panen, menjadikan buah pinang menjadi biji pinang kering untuk meningkatkan nilai jual dan pendapatan. Harga biji pinang kering berkisar antara Rp15.000 sampai dengan Rp30.000 per kilogramnya. Harga biji pinang kering tergantung dengan mutu atau kualitas biji pinang dan kadar airnya. Dengan produksi biji pinang kering sebanyak 600 kg per hektar per bulan, kebun pinang betara, dan dengan sampel harga Rp20.000 per kilogram, maka dalam 1 hektar kebun pinang betara dapat menghasilkan atau dapat memperoleh potensi pendapatan Rp12 juta per hektar per bulan. Potensi pendapatan dari kebun pinang betara ini dapat kita tingkatkan lagi dengan mengelola biji pinang kering super atau biji pinang yang berkualitas tinggi dengan mutu 90 sampai dengan mutu 95. Jika hasil rata-rata 600 kg biji pinang kering per hektar per bulan, dan dari hasil 600 kg ini kita olah menjadi biji pinang super sebanyak 500 kg dan 100 kg-nya adalah pinang lali atau pinang BS, maka potensi pendapatannya adalah 500 kg dikali Rp30.000 per kilogram sama dengan Rp15 juta, dan pinang BS atau pinang lali dapat kita jual dengan harga Rp14.000, maka dapat memperoleh pendapatan Rp1.400.000 dari pinang lalinya, sehingga total potensi pendapatan adalah Rp16.400.000 per hektar per bulan kebun pinang betara. Dari penjelasan ini, untuk teman-teman yang memiliki luas lahan 1 hektar dapat menentukan pilihan apakah mau berkebun pinang atau mau berkebun kelapa sawit. Dan tentunya kedua komoditas ini memiliki potensi yang sangat baik untuk kita kembangkan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada video kami kali ini. Semoga video ini bermanfaat, semoga dapat menginspirasi. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.